Shalom teman-teman. Apa kabarnya seminggu ini? Kakak Amina di sini bersama Kakak Deborah dan juga ada Kak Nafa. Puji Tuhan ya Kak, kita sehat ya Kak ya. Seminggu ini ya. Kita diberkati Tuhan. Nah, teman-teman semua di rumah, Kakak juga berharap di rumah Kakak adik-adik semua, teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan siapkan hati kita akan memulai ibadah online. Adik-adik di rumah, teman-teman semua
Tuhan ya. Nah, kami mau tanya nih, Kak Deborah hari ini bahagia nggak? Luar biasa, puji Tuhan, bahagia. Bahagia. Kak Nafa bahagia juga? Bahagia dong. Bahagia. Bahagia kenapa sih Kak? Bahagia karena bisa beribadah di sini. Oh, kita biarpun online ya Kak ya. Biarpun kita masih online, tapi kita bahagia ya. Kita sukacita, puji Tuhan kita masih bisa beribadah ya Kak ya. Kita bertemu dengan teman-teman di rumah walaupun belum tatap muka. Karena apa? Karena kita semua bersaudara ya Kak ya. Yuk, teman-teman di rumah kita mau pujian sukacita ya Kak ya. Pujian girang semuanya berdiri. Kita akan naikkan satu pujian hari ini, kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, ayo Kak Deborah. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi kayaknya kurang semangat nih. Ayo. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjukkan Deborah. Kau sahabatku, tunjukkan apa? Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Puji Tuhan, karena kita bersaudara, kata Tuhan, tiada yang dapat memisahkan kita ya Kak ya. Sekarang kita mau pujian lagi ya Kak Nika. Pujian apa Kak Nika? Sekarang kita mau menyanyikan lagu Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Itu artinya kita berserah sama Tuhan ya Kak ya. Iya. Berserah Tuhan membuat apa dalam kehidupan kita ya. Sama adik-adik di rumah juga begitu. Kita berserah kepada Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi.
siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau sudah bersama dengan kami. Kami sudah memuliakan akan nama-Mu. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Adik-adik yang di rumah pun Engkau urapi ya Tuhan. Keluarga juga yang ikutan Tuhan Engkau urapi. Biar semua Tuhan kami mendapat berkat Tuhan dari Engkau sendiri. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik di rumah. Kelas Madia, kelas tunas remaja, dan kelas remaja lama kita tidak bersuhu ya. Oke, kita berharap pandemi ini bisa cepat berlalu supaya kita bisa tetap gagah dalam beribadah. Oke, ya. Untuk firman Tuhan pada siang hari ini atau pada hari ini, kakak ambil dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-8. Pasti banyak favorit dengan ayat ini. Yesaya 55 ayatnya yang ke-8. Ayo, yang ada Alkitab di rumah silakan dibuka supaya bisa sama-sama mengikuti dengan kakak yang ada di sini ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan kita manusia bukan tidak sama dengan yang Tuhan sudah rencanakan. Manusia seringkali membelot, manusia seringkali mengikuti kehendak kita sendiri, ya, termasuk kakak-kakak yang ada di sini, termasuk juga kalian yang ada di rumah suka mengikuti kata hati sendiri. Benar nggak? Coba jawab dalam hati sendiri ya. Nah, kita sudah tahu bersama kalau Tuhan sudah merencanakan sesuatu di dalam kehidupan kita, itu yang terbaik daripada apa yang kita rencanakan, yang akan kita lakukan ya. Kalau adik-adik misalnya melakukan sesuatu dengan mengikuti kehendak sendiri, dengan mengikuti kehendak orang tua sendiri, selalu pasti kita akan menghadapi masalah. Benar nggak ya? Pernah nggak ya ngalamin? Ya, kalau kakak sendiri pernah ngalamin, bahkan sering. Karena di saat tertentu kakak-kakak itu akan mengikuti langkah atau kehendak hati sendiri. Tetapi kalau kita berharap dan bersandar pada Tuhan, tentunya langkah yang kita ambil adalah langkah yang terbaik, langkah yang baik, langkah yang bagus, langkah yang indah. Tapi kalau kita mau mengikuti kehendak kita sendiri, kita mau membangkang dengan Tuhan, kita nggak mau dengar akan rencana Tuhan, kita pasti akan ketemu satu masalah. Contoh ya, sebentar lagi, ini kok contoh nyata yang selalu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, ataupun apa terlebih ya bagi adik-adik yang sekarang ini sudah masa persiapan untuk ujian. Ada yang mau naik kelas, ada yang mau lulus SD mau ke SMP, SMP mau ke SMA, SMA mau kuliah. Nah, pernah nggak kalian alami, kalian mengikuti aja, saya mau sekolah di sekolah A, saya mau sekolah di sekolah B, saya mau sekolah di sekolah C, saya mau kuliah di kampus A, kampus B, kampus C. Kita tidak tanya Tuhan, Tuhan, saya mau sekolah di mana, sekolah mana yang terbaik buat saya. Nah, itulah kehendak kita. Kalau kita tidak andalkan Tuhan, kita mengikuti kehendak Tuhan, akhirnya apa? Kita tidak lulus tes, atau mungkin pas saatnya juga kita sudah dapat nilai bagus, tapi ujung-ujungnya juga kita tidak diterima di kampus, kita tidak diterima di sekolah yang kita suka. Disitulah bukti bahwa itu bukan rencana kita. Tapi kalau kita mau berdoa sama Tuhan sebelum melangkah, kayak seperti sekarang ini, akhir-akhir ini, sekarang sudah bulan April, sebentar lagi sudah mau masa ujian, sudah masa penentuan mau lulus. Dari sekarang
jalan ya Tuhan. Nah, kalau ada keinginan, misalnya mau sekolah di sekolah yang favorit, misalnya mau kuliah di kampus yang favorit, bawa dalam doa, Tuhan saya mau sekolah di sini, saya mau sekolah di sini, saya mau kuliah di sini. Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Biarlah Tuhan apa yang saya ambil langkah ini adalah langkah yang tepat dan Engkau kehendaki, sehingga saya bisa mulus saya bisa sekolah. Dari sekarang tanya ya Tuhan, tanya sama Tuhan, bertanya terus sama Tuhan. Tuhan, cukupkan biaya biaya kuliah saya, cukupkan biaya sekolah saya Tuhan, buka mata pencarian orang tua saya. Itu salah satu juga kita bersandar sama Tuhan, sehingga langkah yang kita ambil itu langkah yang sesuai dengan rencana Allah, langkah yang sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga kalau kita melamar di tempat yang sekolah baru, SMA A, SMA B, SMK A, SMK B, kuliah kampus di kampus A, kampus B, kalau itu rencana Allah, kalian akan mulus melewatinya. Kalian ikut tes yang susah sekalipun, soal-soal tes yang sulit sekalipun, tetapi rancangan Allah, rencana Allah, Dia akan sertai. Dia akan sertai. Walaupun kita dengan susah payah secara manusia, mungkin saya nggak sanggup ini Tuhan, biaya di sekolah itu mahal. Tapi Tuhan, bagaimana caranya Tuhan ya? Saya sudah berusaha. Seperti sekarang ini, akhir-akhir ini juga orang tua saya tidak ada pekerjaan Tuhan. Saya tidak mungkin, saya mustahil untuk sekolah di tempat itu. Ingat, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Kalau kita sudah berserah sama Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Dia akan cukupkan biaya-biaya yang kita butuhkan. Dia akan mampukan kita mengerjakan soal-soal di saat kita tes, sehingga kita bisa lulus dan kita boleh sekolah dengan baik di tempat yang kita inginkan. Nah, adik-adik sekarang mau ikut kehendak kita sendiri-kah, atau mau ikut rencana Allah? Kalau rencana kita yang kita ikuti, kemauan kita ikuti, kita akan terantuk-antuk, kita akan mengalami kesulitan-kesulitan. Tetapi kalau rancangan Allah yang kita ikutin, kita tunduk pada perintah Tuhan, kita tunduk pada kemauan Tuhan, Tuhan akan beri jalan yang terbaik. Adapun kesulitan-kesulitan itu kita pasti bisa lewati. Dari sekarang kalian harus banyak berdoa. Tanya Tuhan, Tuhan, saya mau Tuhan mengikuti kehendak-Mu. Saya mau Tuhan mengikuti rancangan-Mu. Saya akan kesampingkan rancangan saya, rencana-rencana saya, keinginan-keinginan saya. Saya mau ikut akan Engkau. Saya mau mengikuti rancangan-Mu Tuhan. Saya mau mengikuti Tuhan apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan saya. Adik-adik semua di rumah berdoa seperti itu. Kalau yang mau naik kelas, belajar dengan baik ya. Ada anak kelas tunas remaja, anak media, belajar dengan baik supaya bisa naik kelas dengan nilai yang terbaik. Sehingga di saat kita mau melamar SMA, kita mau melamar ke setelah kuliah kita melamar ke kampus, kita akan melewati semua kesulitan-kesulitan itu. Termasuk kebutuhan-kebutuhan kita, Tuhan akan penuhi. Percaya akan firman Tuhan ya. Kita baca kembali Yesaya 55 ayatnya yang ke-8. Yesaya 55 ayatnya yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancangan kita, ya, bukan rancangan kita manusia. Sekali lagi, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Adik-adik lipat tangan di rumah dan kita akan berdoa biar Tuhan akan menuntun kehidupan kita semua ya. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah dengarkan firman-Mu. Senantiasa Engkau yang menjadi Tuhan panutan kami, Engkau yang akan selalu berada di
di sisi kami Tuhan. Engkau yang selalu berada di depan kami, sehingga setiap apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terakhir, seperti biasa kan, biasanya kan sudah suka ada ada pertanyaan-pertanyaan. Kali ini beda ya. Kalian ini masih ada waktu lagi setelah kakak bawa firman ini, masih ada lagi pujian dan penutup. Silahkan absen bagi adik-adik yang semua sudah mengikuti ibadah online ini nih. Absen, jangan lupa absen ya. Dari absen itu kakak akan kocok, akan undi siapa-siapa yang dapat undiannya ya, siapa-siapa yang dapat jadi pemenang ya. Jadi sekali lagi jangan lupa absen ya, terutama yang dari awal dan sampai selesai. Biasakan itu setiap ibadah online, ikutin ibadah online dari ibadah awal hingga selesai. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya Kak Deborah ya. Tadi cerita firmannya tentang rancangan Tuhan yang terbaik. Kalau dari rancangan itu berarti kalau misalnya kita tuh jangan iri hati gitu, jangan suka kecewa. Kalau kita nggak dapat apa yang kita mau, kita nggak boleh kecewa. Kalau kita nggak mendapatkan yang kita kepengen, yang kita cita-citakan, kita nggak boleh kecewa ya Kak ya. Nggak boleh. Bersyukur. Karena kita percaya Kak ya, rancangan Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita. Jadi kita harus berserah kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur atas apa yang Tuhan Berikan kepada kita. Nah teman-teman di rumah, saatnya sekarang kita mau tutup ibadah kita. Minggu depan jangan lupa kita ibadah online lagi ya. Semuanya harus mengikuti. Nah sebelumnya kita akan naikkan satu pujian Kak Deborah. Mari kita akan satu lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai Tuhan ibadah